Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa terkait kasus kekerasan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Kementerian Sosial akan memberi pendampingan kepada korban. Tak hanya menyiapkan rumah aman, Kemensos juga berdiskusi dengan pihak terkait perihal rehabilitasi terhadap korban. Kan akan pendampingan ya dari sentra kita yang di sana. Jadi pasti kita lakukan pendampingan ya. Kita akan siapkan hal-hal yang memang dibutuhkan. Kalau memang perlu residensial, kita siap sentra kita. Tapi yang jelas Kementerian Sosial akan berdiskusi dengan para sesepuh di sana, para tokoh-tokoh di sana bagaimana merehabilitasi. Sementara itu pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengomentari hukuman yang tepat untuk mantan Kapolres Ngada, yaitu 3 hukuman sekaligus. Hal tersebut disampaikan Natalius Pigai usai mengisi kuliah umum di Universitas Nomensen Medan, Sumatera Utara. Saya bilang ada 3. Yang pertama adalah hukuman disiplin, pencopotan jabatan, yang kedua pidana, yang ketiga adalah kode etik. Sebelumnya pemirsa, mantan Kapolres Ngada ditetapkan menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. Ironisnya dari 4 korban, 3 diantaranya di bawah umur. AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Setelah sempat ditahan, tersangka dihadirkan di Mabes Polri. Prihatinkan, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 korban, di mana 3 diantaranya masih berada di bawah umur, yakni berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lainnya berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban di bawah umur, tersangka juga diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya tersebut hingga ke situs porno luar negeri. Baik, terima kasih. Ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya. Anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dari peristiwa ini. Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan sebagai tersangka korupsi di lingkungan Dinas PUPR periode 2024-2025. KPK menyita barang bukti sebesar 2,6 miliar rupiah. 3 tersangka dari jajaran anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, diantaranya anggota Komisi 3 Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi 3 DPRD Oku M. Fahrudin, dan Ketua Komisi 2 DPRD Oku Umi Hartati. KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Nopriansyah sebagai tersangka bersama 2 orang tersangka dari pihak swasta berinisial MFZ dan ASS. Ke-6 tersangka diduga secara bersama-sama melakukan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam operasi tangkap tangan sebelumnya, penyidik menyita uang tunai sebesar 2,6 miliar rupiah. Pada bulan Januari 2025, dilakukan pembahasan RAPBD Oku tahun anggaran 2025
agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan, beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. Kemudian pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti yang diduga sudah dilakukan, kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 40 miliar rupiah dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah perubahan ya untuk bisa merubah RAPBD yang ada di Kabupaten Oku. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku yang diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menepis tudingan mengirim utusan dan meminta untuk tidak dipecat dari PDI Perjuangan. Kepentingan menyuruh utusan untuk datang ke PDIP dan meminta agar dirinya tidak dipecat. Jokowi juga menyebut selama ini diam meskipun difitnah dan dicela. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkap pada 14 Desember tahun lalu ada utusan yang meminta Hasto Kristianto mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Utusan itu juga disebut meminta PDIP tak memecat Joko Widodo. Mendatangi Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Pak Jokowi mungkin ya, tahu. Ya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Pak Jokowi mungkin tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu. Kepentingannya apa coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya.